Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya, saya mendengarkan cerita ataupun bisa dibilang mitos. Ya, orang mengatakan kalau rokok itu bikin subur. Katanya rokok bikin subur bagi pria dan juga bagi wanita. Nah, jadi saya juga bingung nih, ini mitosnya dari mana? Ya, mungkin diciptakan ataupun tercipta dari orang-orang yang hobi merokok ya ataupun perokok. Nah, jadi teman-teman, ya, rokok itu merupakan sesuatu yang sebenarnya membahayakan kesehatan ya karena mengandung zat kimia ya, baik kesehatan teman-teman ya juga baik kesuburan teman-teman. Nah, jadi kalau untuk menjaga kesehatan hindarilah asap rokok, jangan merokok. Kemudian bagi teman-teman ya, walaupun yang tidak program hamil ataupun yang program hamil ya, sebaiknya berhentilah merokok ya, baik pria maupun wanita. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas pengaruh rokok terhadap kesuburan pria dan wanita. Perokok cenderung memiliki masalah kesehatan dan juga masalah kesuburan dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Nah, ini kita bahas gangguan merokok bagi wanita dulu. Nah, jadi teman-teman ya, ada beberapa gangguan yang bisa dialami oleh wanita ketika merokok. Nah, yang pertama itu adalah gangguan ovulasi. Kemudian juga bisa terjadi gangguan di sel telurnya, ya bisa terjadi menopause dini. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menimbulkan penyakit ya, penyakit kanker. Kemudian kalau seandainya wanita hamil ya, tentu ini bisa terjadi masalah kehamilan, keguguran ya, kemudian juga masalah janin, kemudian juga masalah genetika ya, ketika hamil itu mengalami masalah genetik. Kemudian juga bisa mengalami masalah di organ reproduksi wanita, bisa mengalami kalau seandainya hamil juga bisa mengalami bayinya lahir berat badannya itu kurang ataupun rendah, kemudian kehamilan ektopik ataupun hamil di luar kandungan. Nah, kemudian juga bisa lahir prematur. Nah, jadi memang rokok ini tidak ada manfaatnya ya. Jadi teman-teman harus menghindarinya. Nah, ini merupakan masalah yang ditimbulkan rokok untuk wanita. Kemudian teman-teman, kalau pada laki-laki itu ada juga. Nah, jadi ada beberapa gangguan kesuburan yang bisa ditimbulkan pada laki-laki. Nah, itu misalkan spermanya jumlahnya itu rendah ya ataupun sedikit. Nah, kemudian adanya gangguan pergerakan dari sperma. Jadi pergerakan spermanya itu nggak lincah ya, nggak normal. Nah, kemudian teman-teman bisa terjadi peradangan pada spermanya. Nah, kemudian ada masalah gangguan di DNA. Nah, terus teman-teman ya, kualitas sperma untuk membuahi juga itu semakin menurun. Nah, jadi kalau perokok tentu ini bisa mengalami gangguan kesuburan ya, tidak hanya wanita dan juga pria juga bisa mengalami. Kemudian teman-teman ya, pada dasarnya kalau teman-teman pria merokok ya, tentu ini bisa meningkatkan jumlah sperma yang tidak normal itu makin banyak. Nah, kalau seandainya spermanya tidak normal, gangguan, ya kemampuan untuk membuahi sel telur juga akan semakin menurun. Nah, ini kepeluang teman-teman untuk hamil, ya, untuk memiliki keturunan juga akan menurun. Kemudian teman-teman, ya merokok juga ini bisa meningkatkan resiko terjadinya disfungsi ereksi, ya, ataupun mengalami impotensi. Nah, teman-teman, kalau seandainya begini pertanyaannya, dok, saya nggak merokok, ya ini wanita. Nah, tetapi pasangan saya merokok, ini gimana? Nah, teman-teman ya, kalau seandainya pasangannya merokok, teman-teman tidak, itu kan teman-teman bisa menghirup asap rokok. Nah, ini disebut dengan perokok pasif, ya nggak merokok secara langsung, tapi tetap bisa menghirup asap rokok tadi. Nah, itu kan bahan kimia juga. Ya sama saja ya. Jadi kalau seandainya pasangan teman-teman merokok, ya ingatkan ya, motivasi untuk berhenti merokok. Apalagi kalau seandainya teman-teman sedang hamil. Ya hamil, berencana hamil. Nah, ini ingatkan pasangannya untuk berhenti merokok karena ini bisa mengganggu kesehatan ibunya dan juga kesehatan bayi yang sedang dikandung. Dok, bagaimana cara mengatasi bahaya merokok untuk kesuburan dan juga kesehatan? Nah, caranya memang cuman berhenti ya, berhenti merokok. Ya, tidak merokok lagi. Nah, itu adalah cara yang paling efektif. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan, dok, saya berhenti merokok ini agak susah, jadi saya kurangin aja ya jumlah rokoknya. Nah, teman-teman, tidak ada jaminan seberapa aman teman-teman
merokok misalkan 1 hari 1 batang, itu nggak ada. Ya, semuanya itu tidak sehat, maupun 1 batang, 2 batang, itu tetap kebiasaan yang tidak sehat. Nah, tentu memang untuk berhenti merokok itu tidak mudah ya, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Nah, tetapi ini perlu teman-teman perjuangkan. Karena dengan teman-teman berhenti merokok, ya ini teman-teman bisa meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan ya. Kemudian juga meningkatkan kesuburan teman-teman. Nah, ini butuh penyesuaian ya, butuh dukungan, support ya. Kemudian juga butuh niat yang benar-benar dan juga butuh perjuangan. Nah, jadi teman-teman, tidak ada rokok itu bikin subur ya, malah kebalikannya, malah merugikan. Jadi jangan ada lagi yang mengatakan ya merokok itu nggak apa-apa. Ya, yang penting beli, itu nggak ada ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.